tunjukkan dan buktikan kau bukan orang yang angkuh, bukan orang yang sombong, bukan manusia yang samsing, bukan manusia yang riya, bukan manusia yang ego, bukan manusia yang takabur. Sebab sifat-sifat yang tercela yang saya sebutkan tadi itu kadang-kadang dengan perasaan hati, kadang-kadang dengan perilakunya, kadang-kadang dengan tindak tanduknya, kadang-kadang dengan pergaulan dan juga dengan perbuatannya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, raki'an. Perasaan tak? Kenapa dengan kita pada waktu kita sembahyang, yang dengan kita diperintahkan sujud sebanyak tidak kurang daripada dalam 34 kali sujud. Tiap rakaat kita sujud 2 kali sujud, rukuk sekali sahaja, baca Fatihah sekali sahaja, sementara dengan sujudnya ada terdapat 2 kali. Ada tak keadaan yang lebih hina dina daripada seseorang saat ketika sujud di hadapan Allah Jalla Jalaluh? Kalau ternyata menteri sujudnya dengan 7 anggota, presiden sujudnya dengan 7 anggota, sultan sujudnya dengan 7 anggota, siapa saja dengan kemuliaan yang seperti apapun yang dia miliki, seperti apapun banyaknya harta, jawatan dan kedudukannya, kalau dia merupakan salah satu daripada kekasih Allah, kutubul kaun, kutubul aqtab, al-ghaus, al-nujaba, al-abdal, al-akhyar, as-salihin, atau juga ahli ma'arif, ahli asrar. Kalau terkumpul segala sifat kemuliaan tadi itu, tepat saja sujudnya tidak kurang daripada dalam 34 kali pada tiap rakaat sembahyang. Allahu Akbar. Mana yang naik? Yang naik pada saat ketika itu adalah punggungnya. Yang naik punggungnya, bukan kepalanya. Di kepala ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Ini merupakan organ-organ terpenting pada diri manusia. Kira-kira dapat kita bayangkan macam mana kalau kita hidup tanpa mata, macam mana kita hidup tanpa telinga, macam mana kita hidup tanpa hidung, macam mana kita hidup tanpa mulut, macam mana kita hidup tanpa akal pemikiran yang sehat dan waras. Oke. Ternyata 5 kemuliaan yang mulia tadi itu di mana kita letakkan? Di tempat orang duduk, di tempat orang berpijak. Tak ada perbedaan dengan sesiapapun. Kalau kita salat di depan, kita sujudnya di depan. Kalau kita salat di belakang, sujudnya di belakang. Kalau kita sembahyang depan parking kereta, pun juga sujudnya depan parking kereta. Allah ingin memberikan isyarat. Sewajarnya, sepatutnya dengan kau yang seperti itu hakikatnya, yang seperti itu keadaannya, kau bergantung dengan udara, hidupmu bergantung kepada makanan dan minuman, hidupmu bergantung kepada pernapasan, hidupmu bergantung pada denyutan jantung yang berdenyut, bergantung kepada darah yang mengalir, bergantung juga dengan jantung yang mempam darah kepada seluruh anggota tubuh. Kalau macam itu Anda selayaknya Anda ingat asal muasal kejadianmu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan hina, daripada setetes air mani yang kotor, dan akan menjadi bangkai yang bosok dengan kematiannya. Antara hidup dengan mati, membawa najis ke sana dan kemari. Di mana kita nak belajar sifat tawadhu yang seperti itu? Muslimin muslimat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kursi-kursi yang diletakkan di samping itu simpan saja sama masjid. Nanti anak kecil udah kecil duduk depan orang tua, jangan kita ajak dia duduk macam tu. Apa? Nak duduk menyedar santai macam tu di tempat rekreasi, bukan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tidak bertambah duitnya, kalau tidak bertambah hartanya, kalau tidak bertambah jawatannya, kalau tidak bertambah pangkatnya, yang paling tidak bertambah tawadhunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada yang istimewa dengan kita, tidak ada yang lebih dengan kita. Kalau kentutnya masih berbau bosok, masih juga berak kencing, masih juga bergantung kepada udara, elok dengan kita kemana saja kita pergi. Jawab salam. Kenapa saya salam 2 kali? Sebab salam pertama tidak dijawab, Assalamualaikum. Apa problemnya kalau kita menjawab salam? Apa salahnya
mampunya kalau dengan kita memberi salam? Silap dari sudut mana kalau kita bersalaman? Silap daripada sudut mana kalau dengan kita duduk sopan santun? Silap daripada mana kalau dengan kita memberikan pengajian kepada orang yang sesama kita? Silapnya daripada mana kalau pada waktu dengan kita senantiasa rendah diri? Kenapa? Sebab kalau ternyata dengan kita tidak mendapatkan kemuliaan dengan salat, kita tidak mendapatkan kemuliaan dengan zikir, kita tidak mendapatkan kemuliaan dengan seumpama puasa. Ya Allah ya Rahman Rahimin, di antara daripada yang susah untuk kita laksanakan itu dalam puasa, mungkin kena gastriknya, mungkin kena laparnya, mungkin juga dengan kita tidak mampu untuk melawan cabaran yang namanya makanan dan minuman kita sehari-hari. Oke, kalau seandainya dengan kita tidak mampu untuk meningkatkan amal ubudiyah kita dengan seumpama sholat, dengan seumpama puasa, dengan seumpama derma, dengan seumpama zikir, dengan seumpama taklil, dengan seumpama jihad fi sabilillah, paling tidak dengan kita mampu untuk meningkatkan